Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan ke materi 19 yang berkaitan tentang kualitas produk. Baik, silakan kalian perhatikan pada layar handphone kalian. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai dimensi kualitas produk. Untuk dimensi kualitas produk ini, menurut salah satu tokoh atau Fandi Ciptono, memiliki beberapa dimensi. Yang pertama adalah kinerja atau performance. Yang kedua adalah keistimewaan tambahan atau feature atau karakteristik pelengkap. Yang ketiga, keandalan, reliability atau kemungkinan akan mengalami kegagalan atau tidak. Yang keempat, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification. Yang kelima adalah daya tahan, durability. Yang keenam adalah estetika, daya tarik produk terhadap panca indera. Baik, tadi beberapa dimensi kualitas produk ada 6 ya. Lanjut saja. Selain dari kualitas produk atau dimensinya, kita juga harus tahu bahwasannya faktor-faktor atau beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Yang pertama adalah fungsi suatu barang. Sehingga dalam memproduksi suatu barang itu, produsen harus memperhatikan kebutuhan dan fungsinya bagi konsumen itu apa. Yang kedua adalah wujud luar suatu barang. Nah, karena terkadang tidak bisa kita pungkiri konsumen itu memilih suatu barang dari fisiknya atau tampilan luarnya. Yang ketiga adalah biaya barang, biaya produksi, dan harga jualnya. Yang pastinya itu yang bisa menentukan kualitas barang yang bersangkutan. Baik, masih berbicara tentang kualitas produk, selain dari dimensi atau faktor-faktor yang mempengaruhi, ternyata kita juga harus belajar mengenai klasifikasi produk, di mana secara umum itu ada 3, tetapi nanti bagian-bagiannya masih ada banyak sekali. Yang pertama di sini berdasarkan keberwujudan atau tangibility, kita bisa tahu ya ada suatu produk yang berbentuk barang dan jasa. Kalau barang pasti ada wujud fisiknya, sementara kalau jasa dia berupa aktivitas atau kegiatan yang bermanfaat bagi konsumennya. Yang kedua, berdasarkan daya tahan. Daya tahan atau durability ini kita bagi beberapa ciri gitu ya. Yang pertama adalah barang tidak tahan lama atau non durable goods. Ini saya yakin kalian sudah tahu di mana suatu barang yang habis dikonsumsi sekali pakai, dalam arti dia akan membeli setelah habis, misalnya makanan, minuman, sabun, dan yang lainnya. Yang kedua adalah barang tahan lama, itu adalah barang yang tidak habis dalam sekali pakai. Misalnya saja kita membeli produk elektronik yang pastinya ada jangka waktu pemakaiannya atau ada masa pakainya. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasinya berdasarkan kegunaan. Nah, ini pun juga kita bisa bagi secara umum, yaitu adalah produk konsumen dan produk industrial. Kita menelisik ke produk konsumen terlebih dahulu. Ini juga dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama di sini adalah produk konsumen atau consumer goods, adalah produk yang dibeli konsumen untuk dikonsumsi sendiri. Ini dikelompokkan jadi 4 jenis. Yang pertama adalah convenience good atau produk sehari-hari. Ini biasanya tingkat pembeliannya memiliki frekuensi yang sangat tinggi ya. Kemudian yang kedua, untuk convenience good ini kita masih bagi lagi ya menjadi beberapa. Yang pertama ada staples atau barang yang dibeli secara rutin ya, misalnya tadi sudah dicontohkan makanan, minuman, pasta gigi, dan yang lain. Kemudian ada impulse good atau produk yang dibeli tanpa perencanaan terlebih dahulu. Biasanya produk ini ditawarkan di banyak tempat, misalnya ada permen, coklat, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah emergency goods atau produk yang dibeli karena dibutuhkan secara mendesak, misalnya jas hujan, kemudian payung, dan yang lainnya. Kemudian di sini masih ada lagi untuk produk konsumsi ini, yang kedua adalah shopping good. Nah, di sini adalah produk konsumen yang pembeliannya dipilih
dan dibandingkan di antara berbagai alternatif yang ada. Misalnya dia memperhatikan dari segi harganya, kualitasnya, modelnya. Ini pun kita bagi jadi dua jenis. Yang pertama, homogeneous shopping goods atau barang yang dianggap serupa tetapi dalam hal kualitasnya berbeda. Misalnya adalah produk-produk elektronik, televisi, mesin, handphone, dan yang lainnya. Yang kedua adalah heterogeneous shopping goods atau produk karakteristik yang dianggap lebih penting oleh konsumen dibanding harganya. Misalnya saja pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan yang lainnya. Baik, yang ketiga di sini kita masih punya yang namanya specialty goods atau produk spesial. Yang pastinya di sini berkaitan dengan barang-barang mewah dan model-model yang sangat spesifik atau unik. Misalnya saja ya mobil mewah itu sendiri, kemudian pakaian dengan desainer terkenal, dan yang lainnya. Yang keempat kita bisa melihat di sini ada unsought goods atau produk yang keberadaannya tidak diketahui oleh konsumen, yang diketahui oleh konsumen tapi tidak terlalu dipikirkan untuk membelinya. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama, regularly unsought product atau istilahnya produk yang sebenarnya sudah ada dan konsumen juga sudah tahu tapi tidak berpikir untuk membeli. Misalnya ada ensiklopedia, mungkin asuransi jiwa, dan yang lainnya. Yang kedua adalah new unsought product, di mana produk yang memang benar-benar baru dan belum pernah diketahui oleh konsumen. Nah, ini mungkin teknologi ya, seperti ini. Kemudian selain dari produk-produk konsumsi, kita juga bisa melihat di sini ada produk industri atau industrial goods, di mana terbagi menjadi 5. Ada bahan mentah yang berkaitan dengan sumber daya alam, ada bahan manufaktur atau produk industri yang menjadi bagian dari produk jadi. Kemudian yang ketiga adalah instalasi. Kemudian yang keempat adalah perlengkapan operasi atau perlengkapan operasional, dan yang kelima adalah alat bantu. Nah, demikian hal yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kalian untuk tetap absen di akun Taruna kalian dan download materinya di sana. Untuk tugasnya akan saya berikan pada akhir materi yang ada di akun Taruna kalian. Jadi jangan lupa untuk download tugasnya dan dikerjakan. Kemudian segera kalian upload di akun Taruna kalian masing-masing. Baik, tetap semangat dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.